Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyamdi Triputra. Saya dosen di Program Studi Arsitektur Landskap, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Sains dan Teknologi Nasional. Saya mengampu mata kuliah Tanaman Landskap dengan bobot 2 SKS pada semester 1. Mata kuliah Tanaman Landskap membahas tanaman landskap sebagai soft material yang penting dalam berbagai rangkaian arsitektur landskap. Pengetahuan terkait struktur tanaman landskap, penggunaan tanaman landskap dalam perencanaan maupun perancangan landskap. Kemudian, kompetensi dari perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat mengetahui, memahami, serta menjelaskan lingkup bahasan dari tanaman landskap, klasifikasi tanaman, struktur dan fungsi tanaman, persiapan lahan, tanaman rumput, tanaman pohon dan tanaman semak, mitigasi bencana kebakaran hutan, tanaman pencegah polusi, serta penggunaan turfgrass dalam karya landskap. Adapun materi pembelajaran dari mata kuliah tanaman landskap ini dibagi ke dalam 14 kali pertemuan. 1. Pendahuluan perkuliahan, meliputi referensi perkuliahan, absensi, dan penjelasan terkait dengan nilai mutu perkuliahan. 2 dan 3 dibahas mengenai struktur tanaman landskap, yaitu pengelompokan tanaman dalam keilmuan landskap. Pertemuan 4 dan 5, fungsi tanaman landskap berdasarkan aspek arsitektural, ekologis, serta estetika. Pertemuan 6 dan 7 membahas penggunaan tanaman hias landskap pada taman-taman di perkotaan. Pertemuan ke-8, tanaman pada lanskap kampus. Pertemuan ke-9, tanaman sebagai pemecah angin. Pertemuan ke-10, tanaman air. 11, sekat bakar hijau dan tanaman penyerap polutan. 12, rumput lanskap. Pertemuan 13 dan 14 yaitu pembahasan mengenai pekerjaan persiapan lahan, tanaman ground cover, semak, serta pohon. Untuk mode perkuliahan yang saya gunakan dalam kuliah tanaman landskap yaitu menggunakan Google Meet dengan link Meet yang dibuat di awal pertemuan menggunakan Google Calendar. Selain menggunakan Google Meet, saya juga menggunakan WhatsApp Group dan juga e-learning ISTN serta siakat dosen untuk penyampaian informasi terkait perkuliahan. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan metode pemaparan menggunakan PowerPoint, pembahasan dari sebuah jurnal atau dari buku, lalu juga digunakan metode tanya jawab. Untuk sistem penilaian yang digunakan dalam kuliah tanaman landskap ini yaitu dari aspek perkuliahan 70% yang terdiri atas UTS 35% dan UAS 35%. Selanjutnya, aspek praktikum 30% yang terdiri atas tugas lapang atau praktikum, laporan, poster, dan presentasi. Tugas dalam perkuliahan tanaman landskap ini yaitu mahasiswa diberikan berbagai macam studi kasus terkait dengan tanaman landskap, lalu juga mahasiswa diminta untuk mengumpulkan foto-foto tanaman landskap yang ada di sekitar tempat tinggal mereka maupun browsing dari internet. Lalu mereka bahas, mereka buat definisi untuk klasifikasi tanaman landskapnya dan juga dibuat dalam bentuk poster untuk nantinya dipresentasikan. Kemudian dalam kriteria penilaian perkuliahan tanaman landskap ini terdiri atas 3, yaitu dari format dan isi laporan, kemampuan memahami materi, serta teknik penyajian atau presentasi dari mahasiswa. Berikut saya tampilkan contoh dari kegiatan perkuliahan tatap maya yang saya lakukan. Ya, sudah tampil ya slide-nya ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini masih di Kebun Raya Bogor ya fotonya. Jadi ini kalau kalian masuk dari pintu utama ya ke arah lurus saja tuh ke arah Istana Bogor, kalian akan temui namanya Danau Gunting. Nah, ini seperti ini.
Jadi di kebun raya Bogor ini banyak sekali jenis tanaman air yang menarik ya. Kalau kalian lihat sih tanamannya biasa aja ya. Mungkin di sekitar rumah kalian tuh ada tanamannya. Cuma karena di sana itu kebun raya ya, ditata sedemikian rupa sehingga pengunjung itu ketika melihat mereka senang ya, ih cakep ya, ih, bunganya bagus ya. Padahal mah kalau ke empang dekat rumah juga ada itu namanya. Gitu. Jadi intinya penataan ya. Jadi kita orang landscape itu ibaratnya merubah sesuatu yang jelek jadi yang lebih bagus gitu. Tapi terkait dengan aspek tanaman. Nah, ini contohnya di Danau Gunting Kebun Raya Bogor. Nah, kita lihat dulu nih definisinya tanaman air. Jadi tanaman air atau tanaman hias air atau hidrofit adalah jenis tumbuhan yang hidup pada lingkungan perairan, baik ia terbenam sebagian atau seluruh tubuhnya. Nah, sinonimnya adalah aquatic plant, jadi tanaman air ya. Ini contohnya banyak sekali ya, ada hangguana, ada melati air, terus juga ada jenis yang lain, ada teratai. Ini kebetulan fotonya jepret sendiri, alhamdulillah ya. Jadi kalau kalian kemana-mana ya, Pak Pram minta kalian selalu masih bawa handphone ya. Kalau ada tanaman yang bagus tuh kalian foto ya. Jadi misalkan kalian lagi main ke mall, pohon malamnya bagus nih, foto aja. Foto. Terus ada misalkan kalian main ke mana gitu menemukan pohon atau tanaman merambat yang menarik ya. Itu kalian foto saja, nanti itu akan berguna nanti ketika kalian membuat tugas studio. Nah, kadang tugas studio PP itu di bagian vegetasinya diminta ilustrasi tanamannya apa saja ingin kalian desain. Nah, kalau kalian sudah punya foto-foto tanaman yang menarik ya menurut kalian, itu bisa menjadi bank data kalian. Gitu. Jadi kalau dulu Pak Pram kuliah, dari awal suka dipesenin sama dosennya tuh, bawa kamera ya kemana-mana ya. Jadi kalau main ke mall kah, main ke pantai kah, ke gunung, kalau sesuatu yang menarik difoto aja dulu, disimpan. Jadi bukan nggak ada gunanya ya punya kamera handphone tuh. Kalian selain buat selfie ya mungkin, selain buat narsis, kalian bisa buat foto-foto pemandangan atau foto-foto tanaman lanskap di sekitar kalian, ya. Kalian sekarang sudah punya fitur Google Lens ya di handphone ya? Ada Udah, fitur, Pak. udah punya ya? Udah. Sudah pernah coba belum? Udah. Buat apa? Coba. Buat translate, Pak. Translate, oke. Apalagi? Buat nyari ada yang tanaman yang nggak tahu terus dicari di situ. Oke, nah betul ya. Kalau dulu Pak Pram awal-awal buat nyari barang ya, jadi pernah lihat barang lucu gitu di toko, saya foto pakai Google Lens. Oh ada nih yang di tempat lain kayak gitu. Jadi sekarang sudah makin canggih ya, harapannya kalian pakai saja teknologi itu ya untuk belajar tentunya. Jadi karena lagi jalan nih menemukan tanaman bunga apa, terus kalian nggak tahu namanya, tinggal pakai Google Lens kan. Gitu. Orang zaman dulu kala ya kayak Pak Pram mengandalkan ingatan ya, ini pohon apa ya dipikirin, difoto dulu, dicari di buku. Sekarang sudah alhamdulillah dengan Google Lens ya, itu tinggal foto keluar semua datanya. Bahkan dari sini pun dari layar laptop kalian mungkin ya dengan Google Lens kan langsung keluar ya namanya apa ya, gitu. Mama serem ya, semua serba gampang ya. Nah ini khusus tanaman hias air itu ada beberapa ya, jadi ada ekologis, ada estetis, arsitektural, edapis, ekonomis, dan sosial budaya. Jadi kalau untuk ekologis ya itu terkait dengan kualitas air. Jadi kita pakai tanaman air itu ada tujuannya untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas air. Contohnya kita pakai jenis Pistia stratiotes. Ada yang suka main atau demen melihara ikan nggak di sini? Hobi melihara ikan hias? Cewek jarang biasanya ya. Ikhlas mungkin? Dulu pernah Pak di akuarium tapi. Oke, pakai tanaman air nggak? Pakai kadaka air gitu. Kadaka air ya. Apalagi? Terus anubias. Sama banyak sih, cuman nggak hafal semua jenis ini. Iya. Pak Pram juga nggak apa Pak Pram ya. Pak Pram dulu punya juga kolam ya, tanaman-tanaman air. Jadi kalau saya paling ingat tuh pakai Pistia ya, Pistia stratiotes tanaman air. Itu bisa membersihkan dan menyerap logam beracun dari dalam air.
Atau kayak gampang kita bisa lihat eceng gondok ya. Eceng gondok itu mungkin menurut kalian jelek ya, tanaman yang ya gitu aja ya, ngapung. Padahal dulu itu zaman Soekarno dulu pernah menghadiahi eceng gondok ke Raja Thailand. Jadi simbol persahabatan ya. Dari Indonesia itu bawa eceng gondok ke Raja Thailand. Nah di Thailand itu ditanam, tiba-tiba itu meledak tuh eceng gondok di Thailand jadi hama. Jadi hama adalah istilah yang kita gunakan untuk sesuatu yang bersifat merusak atau meledak dan dia cirinya negatif ya. Jadi hama itu nggak cuma hama belalang atau hama tikus, bisa juga dari tanaman ya, contoh eceng gondok. Jadi kalau dia jumlahnya berlebihan di alam itu dikatakan hama. Nah, eceng gondok ini dia sebenarnya bagus ya, di air dia bisa menjadi habitat bagi ikan-ikan. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk menjernihkan air. Tadi ya kita bisa menggunakan pistia itu untuk menyerap partikel atau logam berat. Ini macam-macam contohnya. Bukunya ini ya. Kamera saya jatuh. Ini bukunya. Nah, ini buku Pak Re ya dari Singapura. Jadi Singapura itu sudah bisa merumuskan jenis tanaman air apa yang cocok untuk menyerap logam. Di negara sekecil itu ya, dia punya panduan untuk menyerap logam di air itu apa, itu disusun semua sama mereka. Nanti kapan kalau kalian ke kampus, kita lihat bukunya bersama-sama ya. Lalu ada untuk menyerap polutan, menyediakan pakan bagi ikan atau satwa liar, memberikan suasana sejuk atau nyaman, mengurangi intensitas cahaya matahari. Nah, yang kedua untuk estetika ya, menciptakan keindahan. Tadi ya saya cerita si Ikhlas cerita di akuariumnya atau di kolamnya, kita pakai tanaman air tuh juga biar kesannya lebih alami ya, atau lebih menarik. Yang kedua, memberikan point of interest atau focal point. Jadi jangan salah ya, untuk focal point ini tulisnya seperti ini, FOCAL, bukan pakai V. Kalau focal point beda lagi artinya. Huruf vokal ya. Ini kalau vokal atau sesuatu yang menarik kita menggunakan huruf F atau point of interest saja nulisnya. Nah, berikutnya arsitektural. Itu kita bisa menggunakan tanaman air sebagai pembentuk ruang, pembatas, tabir, atau penutup air. Lalu ada fungsi edapis ya. Jadi edapis terkait dengan menciptakan kondisi yang ramah untuk berkembangnya biota air. Yang kelima, ekonomis. Jadi tanaman air memiliki nilai jual untuk taman kolam atau aquascape ya. Jadi kalau bisnis aquascape itu kita tekuni itu lumayan menghasilkan ya, karena melihara membeli ikannya juga sudah lumayan ya, mahal ya. Terus medianya untuk pasirnya atau batunya, nanti untuk filternya, tanaman airnya dan seterusnya itu sangat bernilai ekonomis. Lalu yang keenam terkait dengan fungsi keagamaan, ritual, bahan industri farmasi, kosmetik maupun makanan. Jadi yang kalau kalian lihat pohon lotus ya, tanaman lotus itu digunakan untuk industri kosmetik dan juga farmasi. Makanan juga, jadi ada ya makanan dari lotus ya. Nah itu juga ada kalau nggak salah di Bekasi ya, itu ada komunitas mereka membuat panganan atau makanan ya dari lotus seperti itu. Ini contoh-contoh foto-fotonya, kita jalan-jalan sebentar ya. Ini dulu kita ke Taman Situ Lembang di daerah Menteng. Mereka menata lanskap di Taman Situ Lembang ini. Jadi karena dia ada badan airnya atau danau ya, ini alami ya, mata air alami, kemudian dibuat semacam kolam. Nah, itu ditata, ada tanaman jenis pohonnya, ada ground covernya, ada sedikit semak, dan juga ada jenis tanaman air. Nah, ini ada jenis dari teratai ya. Nah, teratai di sini. Jadi kalau kalian lihat teratai, kalau lagi musim berbunga itu bagus sekali. Jadi nggak semua bagian airnya itu diisi dengan teratai ya. Jadi
di sisi sini ada teratai, sebelah sana ada teratai, dan seterusnya. Nah, ini yang kedua, ini dekat kampus ya, ini di Taman Spatodea di kawasan Jakarta Selatan. Ini kalau orang sana bilang taman miring, jadi kebetulan di dalam tamannya itu ada badan air yang sangat menarik, itu ditanami dengan teratai juga. Tuh. Ini jenis dari pohon janda merana ya. Nah, ini juga jenis tanaman yang digunakan karena dia punya efek kalau kena angin ya. Tertiup angin itu seperti melambai-lambai. Jadi kalau di taman bergaya Cina atau taman oriental biasa menggunakan jenis pohon janda merana ini. Jadi Salix babylonica namanya. Ini fotonya resolusinya sudah saya kecilin ya, jadi agak blur. Kemudian kita lihat bentuknya. Nah, ini tadi saya cerita di awal ya, ada danau gunting di Kebun Raya Bogor. Ini ditanami dengan jenis tanaman melati air. Nah, ini ya yang seperti ini. Kan bisa juga tanam di rumah melati air pakai ember ya. Ember diisi lumpur, terus genangi dengan air. Mungkin ada yang tanam melati air di sini. Diva mungkin punya di rumah melati air. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak. Ikhlas nggak ada. Nggak punya juga Pak sama. Oh, saya ingatnya karena kamu katanya ada empang ya di sebelah rumah. Kalau eceng gondok ada. Eceng gondok ada. Ya itu juga ada bunganya eceng gondok ya, warnanya ungu. Farah atau Alivia nggak ada yang tanam tanaman air di rumah? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Nggak ada ya. Saya juga nggak berani karena biasanya saya takut ada jentik nyamuk ya. Jadi kalau kelemahan kita menanam tanaman air ya di rumah menggunakan ember atau wadah ya, digenangi air. Kalau kita nggak pelihara ikan juga di situ, itu biasanya jadi sumber jentik nyamuk. Nah, ini gambar berikutnya, ini di Cibinong ya. Ini di Kebun Raya Cibinong, Danau Dora. Itu ada banyak jenis dari talas air ya, hangwana, ada tipa, dan juga jenis-jenis tanaman air yang lainnya. Jadi banyak sekali di sini. Ini foto pas zaman bagusnya ya. Terakhir saya ke sana sudah mulai rusak ya. Ini si dek-dek kayunya. Padahal sayang sekali ini kalau hari Minggu ramai dengan pengunjung. Ada yang udah pernah kesini belum? Belum, Pak. Belum pernah ya? Baru tahu dikasih tahu Bapak. Oh gitu. Iya. Mesti main ke sana nih. Nggak jauh dari Depok ya? Jauh juga sih, lumayan. Lumayan macet ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi saya cerita ya untuk di akuarium ya. Ini kalau ditata sedemikian rupa, ini bisa menimbulkan atau memberikan visual yang menarik ya. Makin ramai jenis tanamannya, makin mahal. Kemudian di sebelah kanan ini contoh di Singapura. Jadi kolam namanya kolam Yishun ya. Jadi mereka membuat ini sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi ada perancangannya nih. Kalau di Indonesia kan enggak ya, ada kolam air atau empang atau situ itu tanam, ya udah tanam aja alami. Tapi kalau di sana mereka sudah rancang sedemikian rupa untuk menjernihkan atau menjaga kualitas air sehingga ikan kan bisa hidup seperti itu. Kalau kalian buang sampah di sini ya, itu dendanya bisa 50 juta ya. Jadi kalau di Indonesia kita gampang buang sampah ya, buang got atau ke empang. Di sana sekalinya buang sampah itu bisa ratusan dolar Singapura. Jadi di sana nggak ada yang berani buang sampah sembarangan. Nah ini di Mataram, Taman Narbada, mereka menggunakan jenis lotus ya. Nah lotus, jadi ada kolam air yang ditanami dengan jenis lotus. Nah tanaman air pada umumnya memiliki fungsi manfaat sekaligus ornamental. Jadi berdasarkan pertumbuhannya, tanaman air dikategorikan dalam submerged, deep water, surface floating, marginal, dan bog. Sekarang kita lihat. Nah ini saya foto di Kebun Raya Bogor dulu angkatan 2019 ya, angkatan sebelum pandemi. Jadi kalau kalian ke sana itu ada namanya taman air, bisa kalian simak dan contohnya banyak sekali.
Jadi ada tipe tanaman air yang dia tenggelam atau submerge. Jadi seluruh bagian itu tenggelam dalam air. Ini contohnya ada Lagarosifon major dan Myriophyllum. Yang Myriophyllum ini biasa kita pakai tadi ya untuk di akuarium ya. Ini dari zaman dulu saya suka pakai tanaman ini karena dia bentuknya menarik ya. Nah, dia seperti halus-halus seperti benang ya. Nah, kemudian tipe tenggelam ini atau tipe submerge dia punya kemampuan untuk menekan pertumbuhan ganggang atau algae dan juga disebut sebagai oxygenators. Nah, karena dia bisa menghasilkan oksigen. Lalu kemudian morfologi daunnya sesuai untuk tempat berlindung anak-anak ikan. Yang berikutnya adalah tipe air dalam atau deep water. Jadi tanaman jenis ini dia tanaman air yang tumbuh pada kolam berair dalam. Jadi akar itu tumbuh pada media dasar kolam, daunnya mengapung pada permukaan air, tangkai daun dan mengambang. Nah, kemudian tutupan daun teratai bermanfaat dalam mencegah pertumbuhan alga dalam air. Contohnya teratai ya. Nah, ini tipe air dalam. Jadi dia masih ada bagian yang mengapung di permukaan air. Ini ada contoh Nymphaea alba dan Victoria amazonica. Nah ini nih, apa bedanya Nymphaea dengan Nelumbo? Di tugas sudah kalian cari ya. Yang kiri sama kanan bedanya apa? Bunganya Pak, Bunganya ya, daunnya ya, daunnya juga. daunnya jelas ya, beda ya. Sama yang satu bunganya ada tangkainya dulu panjang gitu. Yang satu lagi kayak langsung di apa namanya tuh, mengambang di air nggak sih? Betul. Terus namanya mana yang Nymphaea, mana yang Nelumbo? Nymphaea yang kanan nggak? Yang mana ya? Nymphaea lotus sama Nelumbo lucifera. Yang Ayo. lumbu yang kanan. Nelumbo yang kanan. Iya. Oke. Yang lumbu yang kiri. Gimana yang lain? Betul nggak? Lupa ya. Nanti ada di tugas ya, kita lihat sama-sama ya. Mana sih yang Nymphaea, mana yang Nelumbo. Oke. Nah kita lanjut dulu. Di sini berikutnya ada tipe tanaman air yang dia tipenya itu tipe air pinggir. Jadi dia tumbuh di tepi-tepi kolam. Nah, jadi dia pemalu ya, minggir-minggir di tepi kolam gitu. Contohnya adalah rumput payung atau Cyperus papyrus. Jadi tanaman yang tumbuh pada tepi kolam yang dangkal dengan sebagian besar tajuk tanaman muncul di atas permukaan air. Contohnya selain ini ada Sagittaria dan Microphylla. Nah, ini ya ada rumput payung daun lebar, Cyperus alternifolius, ada bambu air atau Equisetum himalae. Lalu ada paku ekor kuda bercabang, ini jenisnya Equisetum. Ini semua fotonya di Kebun Raya Bogor. Ini yang tepi-tepi air. Jadi kalau kalian lihat di lapang ya atau di tapak nantinya dia biasa di pinggir-pinggir. Lalu ada Pontederia, ada Hangwana, ada Melati air, ada Sagittaria. Seperti panah ya Sagittarius tuh. Nah, kemudian ada jenis tanaman tipe air yang lumpur atau bog. Jadi tanaman yang memiliki habitat asli di daerah berlumpur dan toleran tidak tergenang air. Jadi dia tipenya suka di tanah yang lembab dan tidak tergenang air. Jadi kalau kalian lihat pisang air ini atau Tiponodorum, ini banyak yang pakai ya di rumah makan Sunda biasanya tuh untuk aksen-aksen ya, untuk memberi kesan tropis. Nah dia biasanya di tanahnya yang lebih yang ke arah becek gitu. Nah ini kalau orang Bogor, ini khasnya Bogor ya, memang talas Bogor ya. Jadi kalau Cassia esculenta, dan memang kalau kalian cari di tempat lain itu talasnya beda dengan talas di Bogor. Nah kalau di Bogor ini talasnya itu berkelimpahan ya, banyak sekali jenis talas. Lalu ada jenis bawang brojol atau Zephyranthes. Nah berikutnya jenis tanaman air yang tipenya mengapung atau floating. Jadi tanaman yang perakarannya mengapung di dalam air
hasil dari modifikasi tangkai daun, susunan daun, sehingga terbentuk kantong udara. Nah, ini ya, distias radiotes atau apu-apu. Nah, ini tadi saya cerita di awal menyerap logam berat, meningkatkan kadar oksigen, dan ini juga ada yang bilang juga namanya selada air ya, karena seperti selada. Ini saya foto di kampus ya, IPB bukan di ISTN. Ini di IPB fotonya. Nah, ini eceng gondok, ini di rumah teman saya nih, saya foto. Ya alhamdulillah ya, kalau saya suka iseng fotoin tanaman, berguna juga buat ngajar. Jadi eceng gondok ini dia punya bunga yang menarik ya. Tapi mungkin kalian kebetulan kalau eceng gondok tuh jarang ada bunganya ya. Karena kalau kita lihat di alam itu dia sebagai hama kan. Kalau sudah sebagai hama, tentunya tidak akan ada upaya untuk memelihara atau memberikan nutrisi ke tanaman tersebut. Nah, kalau yang ini kebetulan karena dirawat ya, diberi pupuk, diberi nutrisi yang cukup sehingga dia berbunga. Lalu ada namanya ciambang atau Salvinia molesta. Ini seperti apa ya, tanamannya tuh lucu ya, ngambang-ngambang di air, jadi bergerombol biasanya. Nah, kemudian permasalahan umum dalam tanaman air, dalam taman air adalah yang pertama adalah eutrofikasi. Jadi kalau eutrofikasi atau nama gampang itu blooming ya, sesuatu yang meledak. Jadi kalau kalian lihat ada empang, kolam, situ, danau, terus dia menjadi sumber atau banyak limbah yang masuk ke situ ya, limbah dari rumah tangga, limbah dari industri, itu biasanya akan banyak muncul tanaman-tanaman hama ya, tadi seperti eceng gondok atau ganggang. Nah, itu kan terlalu banyak nutrisi yang masuk. Jadi cara mengatasinya adalah hindari overfeeding. Jadi jangan terlalu banyak memberikan makan ikan ya. Jika kalian punya kolam ikan, jangan terlalu banyak juga memberikan pakan. Itu bisa menyebabkan namanya eutrofikasi. Lalu kemudian kontrol cahaya yang masuk. Jadi kalau ada kolam atau empang, ada situ, tapi matahari cahaya nggak bisa masuk, itu bisa menjadi penyebab munculnya eutrofikasi. Bisa juga kita lakukan namanya tindakan menguras ya, mengiris sebagian air, atau menambah kedalaman kolam, menambah ikan pemakan alga, atau mengurangi tingkat keasaman atau mengurangi pH. Gitu. Ini contoh algal blooming, ini di Bali ya, di Delta Ampul. Ini terlalu banyak alga sehingga dia seperti ini munculnya. Ini kalau saya di slide diputer ya, ini aslinya tulisannya muncul setelah foto ya. Cuma ketika dibuat PDF seperti ini hasilnya. Jadi ketutupan tulisan. Ini kalau dilihat tuh lucu ya, jadi kolam bening tapi banyak alganya. Nah di sini nggak ada ikan yang tumbuh ya, nggak ada ikan yang hidup ya. Jadi pas saya ke sana lihat itu cuma air-air aja. Nah, jadi ikan semua itu di sini tadinya ada terus mati semua karena nggak ada oksigen. Jadi jangan disangka kalau ada kolam itu sudah pasti ada oksigen ya, belum tentu. Kalau dia banyak alganya, maka dipastikan tidak akan ada satwa yang hidup di situ. Nah ini idealnya kalau kita punya kolam atau membuat desain kolam, harusnya kita kelola sedemikian rupa ya, jangan sampai seluruh permukaan kolam itu tertutupi dengan tanaman, entah dengan eceng gondok atau alga yang lain ya, itu harus kita jarangkan, kita kelola biar matahari itu sinar tetap masuk ke dalam kolam. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas kah? Nggak ada Pak. Cukup. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke presentasi. Silakan yang mau maju duluan. Presentasi apa Pak yang tugas tanaman di saya yang kemarin masukkan baru sudah ada Diva, Farah dengan Alivia ya. Ini Ikhlas juga belum kirim ya jawabannya ya. Silakan yang mau maju duluan untuk tugas presentasi.